Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Baitul Hikmah rahimakumullah. Dalam kesempatan ini Al-Fakir ingin menyampaikan sebuah tema, syukur nikmat. Allah berfirman di dalam Quran surat An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita menghitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, la tuhsuha, kita tidak akan bakal bisa menghitung nikmat tersebut. Hadirin jamaah, bisa kita saksikan bersama. Pada saat ini kita bisa menjumpai bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmah dan maghfirah ini. Sedangkan sebagian dari keluarga kita, mungkin bapak, ibu kita, adik kita, kakak kita, ponakan kita, tetangga kita, sebagian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena beberapa hal. Di antaranya adalah karena terkena pandemi COVID saat ini. Tentunya apa yang kita lakukan? Kita masih disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesempatan untuk bisa menghambakan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah, bisa menjumpai bulan Ramadan. Maka jangan kita sia-siakan bulan yang penuh rahmah ini untuk mensyukuri nikmat Allah dengan cara menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan nikmat tersebut. Yaitu yang pertama, nikmat sehat. Dan yang kedua, waktu yang longgar, waktu yang senggang. Ada manusia yang diberikan kesehatan tetapi tidak sempat, merasa tidak sempat untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa sibuk. Berarti orang demikian tertipu. Selanjutnya ada orang yang memiliki waktu banyak, tetapi mereka ini sakit, tidak bisa ngapa-ngapain. Mau puasa dalam kesehatan gak memungkinkan, dan lain sebagainya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ada kisah suatu saat Rasulullah bercerita kepada sahabat-sahabatnya. Dalam kisah tersebut Rasulullah mengisahkan ada 3 laki-laki dari kaum Bani Israel. Yang pertama adalah laki-laki tersebut sakit lepra, sakit kudis, seluruh tubuhnya berpenyakitan kudis sehingga kulitnya tidak mulus, bahkan dia mengeluarkan darah, nanah, baunya amis, orang mendekat malu. Dia sedang diuji oleh Allah SWT, diberikan penyakit lepra atau kudis. Yang kedua, diuji dengan kepalanya tidak ditumbuhi rambut, yaitu botak. Yang ketiga, laki-laki. Yang ketiga adalah si botak. Maaf, yang ketiga adalah si buta. Matanya tidak mampu melihat. Hadirin rahimakumullah. Ketiga sosok orang Bani Israel ini, lepra, botak,
dan buta rajin ibadah. Diberikan ujian dengan ujian yang menyakitkan. Kemudian Allah mengutus malaikat agar menguji ketiga orang tersebut. Dengan cara apa, jemaah sekalian? Di dalam kisah tersebut, malaikat datang, silaturahmi seperti orang musafir, datang ke orang pertama, kedua, ketiga. Kemudian di dalam silaturahmi diskusi tersebut, malaikat mendoakan dan sembuh ketiga-tiganya atas izin rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang orang pertama, didoakan, mudah-mudahan kudoakan Allah Subhanahu wa ta'ala menyembuhkan penyakit lepra kamu, penyakit kudis kamu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Diusap sehingga sembuh. Begitu juga yang kedua, dan yang laki-laki yang ketiga. Hadirin jamaah Masjidil Hikmah rahimakumullah. Kemudian ketiga orang tersebut sambil ditanya, dalam mencukupi kehidupan kamu, apa yang kamu minta? Yang pertama, si lepra meminta dan diberikan unta yang sedang bunting. Orang yang kedua, si botak, meminta dan diberikan oleh malaikat sapi yang sedang bunting atau hamil. Dan yang ketiga, si buta diberikan seekor kambing yang sedang bunting atau hamil. Dikelola binatang tersebut sekian tahun. Kemudian beranak pinak menjadi banyak. Allah menguji lagi, manggil malaikat agar menguji kepada ketiga orang Bani Israel tersebut dengan datang seperti layaknya musafir yang kondisinya sama seperti ketiga orang tersebut ketika belum berhasil. Ketika diuji dengan kepahitan, datang pada orang pertama, assalamualaikum, silaturahmi dan minta, Tuhan, saya ini musafir, 3 hari belum makan. Kalau dengan tidak rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka saya mungkin sudah meninggal. Untuk itu, izinkan saya yang sedang sakit ini minta sebagian hartamu. Karena sebagian hartamu itu ada sebagai milikku orang-orang du'afa seperti aku. Apa kata orang tersebut? Yang dulu adalah si lepra. Enak saja kamu tinggal minta. Aku bekerja keras. Aku bisa berhasil begini karena kerja kerasku. Melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu singkat kisah, malaikat berdoa, ya Allah, di hadapanku ini ada orang yang dulu sepertinya memiliki penyakit seperti aku. Orang yang dhaif. Kalau memang ia bohong, ya Allah, kembalikan orang ini seperti dulu. Ini doanya. Kemudian jalan lagi malaikat. Orang yang kedua sama, diusir. Datang ke orang yang ketiga. Apa? Orang yang ketiga ini pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengatakan, wahai Tuhan, dulu aku tidak melihat. Lalu datang orang mendoakanku dan memberikan aku modal seekor kambing yang bunting. Kemudian aku rawat, aku pelihara sehingga menjadi banyak. Ini nih adalah titipan Allah. Untuk itu aku berikan kepadamu karena Allah, dan silakan ambil karena Allah sesukamu. Dalam kisah ini bisa kita perhatikan secara seksama.
Tentunya belum tentu orang ketika diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala mampu untuk bersyukur. Kadang ada orang ketika diberikan dengan kekurangan justru merengek berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tergolong semacam orang ketiga. Dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan pahit, getir maupun manis, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.